tidak dari nol gitu ya pastinya. Misalnya membuat domba doli yang lebih sehat, yang menghasilkan enzim sesuatu, yang menghasilkan antibodi sesuatu, sehingga tidak perlu disuntik lagi kalau sakit, sehingga dan sebagainya. Nah, prinsipnya rekayasa genetik adalah kita mereka-reka, saya lebih suka memakai rekayasa ya Kak, nggak istilah yang lain. Merubah kondisi genetik organisme itu selalu harus lebih baik gitu. Jadi semua organisme punya genom yang sudah tertentu, semuanya ada mutasinya, dan pasti masih banyak normalnya gitu. Kalau banyakkan mutasinya ya kita tidak menjadi kita lagi gitu. Jadi, sudah banyak mutasinya, banyak mutasinya tapi mostly still normal. Ada suatu kondisi tertentu yang kita harus merubah gen supaya menjadi lebih baik gitu. Tahun 90-an itu ilmuwan di kalangan di dunia bioteknologi memikirkan namanya designing baby. Jadi mau mendesain bayi. Katakanlah saya kadung cinta sama seseorang yang sama-sama membawa penyakit tertentu gitu. Maka itu harusnya ya jangan menikah gitu kan. Tapi kalau sudah namanya cinta itu kan susah gitu ya, ditekuk dikit atau dibengkokin dikit kan sudah seperti dunia mau huru-hara gitu ya Bu Ratna ya. Kalau sudah cinta itu kayaknya harus deh gitu. Nah, dengan resiko kemudian bayi yang akan lahir membawa cacat ini itu dan sebagainya, cacat genetik. Zaman itu belum ada gene editing, tahun 90-an, yang ada adalah rekayasa. Rekayasanya juga masih simple, bukan memotong kemudian mengganti gitu, enggak. Sekedar memasukkan gen normalnya. Jadi misalnya di dalam calon pasangan itu dari pedigree-nya, pasangan itu ada tren hemofilia misalnya. Maka kemudian calon bayi, bagaimana membuat calon bayi nanti tidak menderita hemofilia. Nah, masa itu yang dilakukan adalah dengan memasukkan gen-gen regulatornya hemofilia. Gitu. Faktor-faktor anti pembekuan darah itu anti pembekuan darah. Faktor-faktor pembekuan darah yang tidak berfungsi di orang itu digantikan dengan faktor-faktor pembekuan darah gennya, faktor-faktor pembekuan darah yang normal. Itu mengapa waktu itu kemudian ada Human Genome Project yang berusaha mengetahui gen-gen yang menimbulkan penyakit itu ada di kromosom nomor berapa, lokus nomor berapa dan sebagainya. Jadi masa itu ini ada hemofilia. Hemofilia itu karena faktor pembekuan darah tidak berfungsi. Faktor pembekuan darah itu protein ini maka gennya ini. Nah, dicek gennya, gennya mutasi ternyata pada orang ini, pada orang itu. Maka kemudian bukan orang itu diinjeksi gen normalnya faktor pembekuan darah, tetapi dari pasangan ini dilakukan fertilisasi in vitro, kemudian zigot sedapat mungkin masih zigot ya, itu diinjeksi dengan gen-gen faktor pembekuan darah yang normal. Harapannya gen-gen itu masuk ke dalam inti sel, included inserted di dalam genomnya zigot itu, kemudian zigotnya diinduksi untuk berkembang. Nah, sudah barang tentu ini membuatnya ya bukan hanya satu zigot, bisa 4, 5, 10 zigot gitu. Itu prinsipnya waktu itu.
rekayasanya. Jadi baru masukin gen normal gitu saja. Apa namanya? Yang dikehendaki. Nah, gini, saya mau anak saya lebih cerdas, kulitnya putih, padahal bapaknya dari Afrika gitu ya. Kulitnya putih, rambutnya bule gitu, pirang gitu. Maka dicari gen-gen untuk represornya sintesis melanin. Setelah itu pada embrio mungkin gen-gen represornya sintesis melanin itu. Harapannya ya seperti itu tadi gitu. Dia masih kasar mainnya waktu itu. Pokoknya gen apa yang dikehendaki dimasukin gitu aja. Jadi, nah dari waktu ke waktu rekayasa ini menjadi lebih sederhana karena faktor untuk pembekuan darah itu ternyata pathway-nya tidak hanya pathway-nya panjang gitu, melibatkan banyak protein. Nah, itu kan harus dicari protein yang mana-mananya. Nanti, ternyata ada 2-3 protein yang mutasi. Kita harus masukin 2-3 gen. Nah, itu resiko kegagalannya sangat tinggi. Dan itu kan masih acak gitu. Memasukkan gen, berharap masuk ke dalam inti sel, berharap diekspresikan. Setelah diekspresikan, berharap gen itu bisa ditranslasi benar-benar jadi proteinnya dan sebagainya. Nah, maka kemudian berkembang teknik-teknik yang lain dan yang belakangan adalah CRISPR, seperti pada gambar ini. Jadi kita tidak lagi memasukkan gen, tetapi memasukkan sekuen pendek RNA yang match dengan sekuen normal dari gen yang mutasi. Jadi hanya fragmen-fragmen tertentu saja gitu. Nah, ini gambarannya itu kemudian fragmen yang bagian sekuen yang termutasi itu dipotong, kemudian digantikan dengan RNA itu, kemudian gabung lagi sehingga gen itu memiliki sekuen yang normal. Nah, ini contoh, ini transgenik mammalian cancer cell. Saya lupa sudah saya pernah tunjukkan ke kalian atau belum. Ini adalah sel kanker serviks manusia, sel HeLa, yang kemudian sama Mbak Anggra ini diberi gen ubur-ubur dengan memakai virus ini masukinnya. Waktu saya bawa dari Jepang, berharap sih bisa memperbanyak lagi, tapi ternyata UM tidak menghendaki itu. Jadi tidak ada fasilitas untuk pekerjaan itu. Jadi virus itu, jadi kita kulturkan sel serviks, kanker serviks, kemudian virus pembawa gen ubur-ubur itu dimasukkan, diteteskan ke dalam kultur sel itu. Virus itu akan menginfeksi sel-sel kanker ini, kemudian menginsersikan gennya ke dalam sel, dan sel itu akan mengekspresikan. Nah, di sini ini bukan berarti bahwa selnya cuma sekian, ini hampir konfluen. Konfluen itu permukaan wadahnya ini full dengan sel yang membelah. Maaf sebentar ya nak ya, jemuran di luar dan hujan. Oke, hujannya deras. Nah, sel-sel ini banyak sih. Nah, tapi kemudian tidak semua sel terinfeksi oleh virus kemungkinannya. Kemungkinan yang kedua, sel-sel yang di sini yang gelap ini ada kemungkinan ini selnya tetap ada di situ, tetapi dia terinfeksi oleh virus. Cuman kemudian sel itu bisa mengcounter gen-gen virus itu, malah dimatikan gitu, dihancurkan oleh sel itu.
tidak diekspresikan. Nah, ini contoh rekayasa merubah genom. Kalau ini levelnya sel ya, sehingga dia punya tambahan fenotip, punya tambahan karakter. Yang ini sel serviks bisa berpendar, sel epitel serviks bisa berpendar hijau dalam kondisi gelap. Nah, sebentar. Ini ada yang ketinggalan. Ini harusnya di atas. Nah, kalau yang ini pekerjaan saya tahun 2004. Membuat, aslinya bukan membuat transgenic chicken ya, Nak ya. Itu tadi, saya meneliti fungsi gen tertentu dengan memasukkan gen itu ke dalam embrio ayam. Nah, di sini gen ubur-ubur ini hanya reporter. Tetapi sebenarnya kita bisa membuat ayam hijau. Ayam yang bling-bling hijau gini, glowing chicken dengan memasukkan gen ini. Jadi ini adalah collateral effect, collateral produk dari penelitian embriologi saya, perkembangan hewan saya. Saya menyertakan gen ubur-ubur ini untuk reporter. Tuh, nanti reporter itu apaan? Jadi kalau saya masukin gen ke dalam embrio ayam, saya pengen lihat benar gen itu ada, maka saya tambahi dengan gen reporter namanya. Gen reporter di sini tidak punya fungsi khusus pada proses perkembangan, tidak punya fungsi pada proses perkembangan. Dia hanya berfungsi untuk melaporkan, oh iya ini gen yang dimasukin udah masuk nih gitu. Gen yang dimasukin bersama saya gitu, bersama dengan CP ini sudah masuk. Nah, ini kita bisa melihat kalau embrio ayam itu kemasukan gen ubur-ubur, dia bisa berpendar, bisa mengekspresikan gen ubur-ubur. Ini adalah lambung kelenjar. Kalau itu di ampela itu akan ada bagian yang lunak, seperti tabung, bukan khususnya ya. Di pembentukan kelenjar pencernaan makanan di proventriculus, di lambung kelenjar ini. Ya, gitu. Tadi konsepnya, prinsipnya adalah memasukkan gen tertentu ke dalam organisme yang lain. Nah, sekarang prinsip kerjanya menggabungkan gen dari dua sumber yang berbeda. Bisa dari spesies yang sama, bisa dari spesies yang berbeda, bisa dari genus yang berbeda, bahkan bisa dari familia yang berbeda, dari kingdom yang berbeda, gitu. Kalau saya sama mahasiswa biologi suka-suka aja. Bagaimana kalau kita bikin anak kita bisa fotosintesis? Masukin aja gen kloroplas gitu kan, gampangannya. Tetapi fotosintesis itu kan nggak cuma kloroplas, gennya kloroplas itu apa pula gitu yang dipakai untuk fotosintesis. Ya kami sih di biologi main-mainnya seperti itu. Kasih aja gen kloroplas, nanti kalau lapar suruh berjemur. Udah nggak usah masak, nggak usah belanja beras gitu kan, hemat. Keguyonan. Tetapi dari guyonan liar seperti itu kemudian kakakmu ada 3-4 angkatan kalau nggak salah yang kemudian berhasil mengisolasi gennya enzim kunci untuk sintesis kapsaisin, rasa pedas. Nah, ide awalnya adalah ingin membuat tomat pedas. Gitu. Kami sudah berhasil mendapatkan gen itu. Tapi kemudian kembali lagi UM tidak menghendaki, bolak-balik dimasukin usulan penelitian, nggak tanyalah apalah gitu, pokoknya nggak didanai. Ya sudah macet, nggak ada, pekerjaan itu terhenti gitu.
Nah, sebenarnya tinggal masukin ke sini, ke plasmid, kemudian langkah-langkah berikutnya. Jadi di sini prinsip kerjanya adalah kita ambil gen yang kita kehendaki. Katakanlah itu tadi pengen bikin tomat pedas gitu ya, atau pengen bikin nanti yang tomat pedasnya contohnya nanti. Pengen bikin itu tadi ayam hijau gitu. Kita ambil gennya green fluorescence protein dari ubur-ubur, kemudian di PCR di sini di copy. Kita akan dapatkan gen itu. Nah, kenapa ada BAM-IJ1? Ketika kita menggabungkan gen ke dalam vektor plasmid bakteri maupun plasmid virus, maka kita harus memotong dulu vektor plasmid itu. Vektor itu apa nanti ya? Ini prinsipnya aja dulu. Plasmid itu apa dan sebagainya. Ini harus dipotong dulu. Kemudian, nah dipotong ini pada restriction site yang tertentu. Nah, di mana harus bagaimana? Ya harus yang kita suka. Kalau prinsipnya sih, saya sukanya di BAM-IJ1. Yang lainnya aku nggak suka BAM-IJ1. Aku lebih suka IQ-R1 misalnya. Atau lebih suka HND3, atau lebih suka restriction site yang lain. Ya, itu suka-suka. Mau insersinya di mana. Yang kedua, di lab itu ada enzim restriksi apa gitu. Karena enzim restriksi ini juga nggak murah, nak. Nggak tahu kalau sekarang udah lama nggak beli. Kemarin terakhir beli 1 paket untuk cloning itu seharga 29 juta. Nah, yang sekian tahun yang lalu kami membeli harga enzim itu berkisar antara 750.000 sampai 1, sekian juta. Tergantung dari kengetopannya enzim restriksi itu. Lebih ngetop lebih mahal. Di lab ada BAM-IJ1 gitu. Jadi plasmidnya dipotong pakai BAM-IJ1. Nah, gen kita ujung-ujungnya ini harus dimodifikasi dengan sekuennya BAM-IJ1. Ini juga nanti aja dulu ya diurusnya ya. Ini ditambahi dengan sekuennya BAM-IJ1, sebelah sini juga ditambahi dengan sekuennya BAM-IJ1. Nah, kemudian ini sudah termodifikasi, dicampurkan dengan plasmid yang sudah dipotong tadi, maka ujung-ujung gen kita ini matching dengan ujung-ujung plasmid yang terbuka. Maka jadilah ini namanya plasmid construct. Plasmid yang membawa gen yang kita insersikan. Gitu. Jadi ini pekerjaan ini ya namanya cloning, namanya insersi gen, namanya ligasi, gitu bagian ini, menggabungkannya ini. Hal yang sama bisa disebut dengan nama yang berbeda tergantung dari konteks. Misalnya gini, kamu lagi ngapain? Lagi bikin plasmid construct, gitu. Ini orang teknik banget. Tapi yang mau keren, aku mau bikin rekombinan DNA, gitu. Orang yang lebih simpel lagi, mau lagi ngapain? Insert gen ubur-ubur, gitu doang. Pekerjaan yang sama. Nah, setelah kita bikin plasmid construct ini dimasukkan ke dalam di sini E. coli yang dipakai ke dalam bakteri tertentu untuk diperbanyak, gitu, oleh bakteri ini. Nah, nanti ini namanya transformasi. Jadi dimasukin dengan teknik tertentu. Terus kita akan dapatkan bakteri-bakteri Escherichia coli ini 3 macam. Ada bakteri Escherichia coli yang kemasukan plasmid construct kita, ada yang kemasukan plasmid doang, yang gagal terinsersi atau kemasukan gen kita. Nah, di situ nanti transformed bakteria ini
ditumbuhkan ke medium tertentu. Ini namanya selection medium. Nanti hanya bakteri yang membawa plasmid construct dan yang membawa plasmid doang yang akan tumbuh. Sedangkan yang membawa gen tidak membawa plasmid yang kita masukkan, bakteri itu akan mati karena di medium itu diberi antibiotik, antibiotik ya antibakteri gitu ya. Jadi hanya bakteri yang kemasukan plasmid atau plasmid construct yang hidup. Nah, sekarang lantas bagaimana membedakan bakteri yang membawa gen yang kita masukkan dengan bakteri yang hanya membawa plasmid construct plasmid doang, nggak kemasukan gen. Nah, di situ nanti ada seleksinya lagi. Dan bakteri yang membawa plasmid construct yang kita ambil untuk diperbanyak. Nah, ini contoh, ini ada gen of interest isolation. Ini start codonnya dari kebalik enggak? Start codonnya dari sini ATG. Gitu ya. Mestinya saya ini. Nah, tetapi di sini ada banyak dari gen ini ada sequence restriction site. Sehingga tidak dipakai SMA, tidak dipakai ini, tidak dipakai ini, tidak dipakai itu. Maka dipakai itu tadi, insersinya tidak di gen-gen yang di dalamnya ada, di restriction site yang di dalamnya ada. Jadi dari ini start codon sampai stop codon ini di copy di PCR. Sudah gitu ditambah dengan apa tadi pada ujung sana, apa tadi pada ujung sini. Di sini saya tambahkan not 1 sama ada equal 1. Ditambahin not 1, di upstreamnya saya lupa ditambah apa ini. Not 1-nya jauh di sini. Oke. Nah, setelah ini di PCR, kita dapatkan gen kita murni, hanya gen kita yang tadi sudah dimodifikasi ujung-ujungnya. Nah, ini vektor plasmid, jadi kita beli. Ini multiple cloning site. Saya main cepat aja ya nak ya, nanti supaya diskusinya punya banyak waktu. Gen itu diinsersikan ke sini, ke plasmid ini. Ini plasmidnya bakteri. Nama plasmidnya BlueScript, macam-macam plasmid. Di daerah ini ada multiple cloning site. Tadi itu tempat kita menyisipi plasmid ini dengan gen. Kemudian ada anti-ampicillin, ada gennya antibiotik tadi. Kemudian ada reporter di sini laksi reporter. Nah, ini mudah-mudahan jalan ya. Ini adalah cara membuat plasmid construct. Jadi ini gennya, ini kebetulan saya ambil dari, bukan kebetulan, ini saya ambilkan dari pekerjaan saya, jadi gennya Win5A, jangan terlalu dipeduliin. Ini gen yang sudah di copy tadi dengan ditambahi sequence untuk insersi, saya memakai restriction site yang berbeda, nanti alasannya. Jadi ujung 5 saya tambah sp1, ujung 3 saya tambah not 1. Tidak memakai echo R1, tidak memakai bump H1 misalnya. Nah, gen ini kemudian dimasukkan ke dalam multiple cloning site. Jadi plasmidnya ini pastinya dipotong dulu dengan memakai 2 enzim restriksi, dalam hal ini sp1 dan not 1. Setelah ini dicampurkan, diproses gitu, kemudian plasmid construct ini akan jadi plasmid construct seperti ini. Kebablasan. Di plasmid construct yang ini menjadi membawa gen yang saya masukkan. Ini adalah gambar yang standar untuk menggambarkan plasmid construct. Jadi ini sebenarnya garis hitam di sini nggak ada. Ini nanti saya revisi ya untuk diberikan ke kalian. Nah, setelah itu ini tadi plasmid construct ini diperbanyak. Ini gen stok itu ini plasmid construct, kemudian ini Escherichia coli,
dicampurkan ke dalam medium bakteri, ditunggu beberapa waktu, kemudian diperbanyak. Ini jalur singkatnya ya. Diperbanyak bakterinya. Selanjutnya kalau sudah bakteri ini jadi banyak, kemudian diisolasi plasmidnya. Gitu. Plasmid construct itu tadi. Sehingga kita punya multiple copies of plasmid construct yang membawa gen kita. Nah, ini adalah contoh kalau kita melakukan cloningnya ke virus. Sama saja, gennya virus dipotong, kemudian diinsersi, dimasukin gen kita, terus plasmid construct dari virus itu sama dilakukan seleksi juga kayak tadi, kayak yang di depan tadi. Kemudian di dalam bakteri seperti ini, kemudian setelah jadi banyak bakterinya, plasmidnya dipanen dari bakteri itu. Gitu. Nah, plasmid construct pembawa virus bisa kita pakai untuk membuat virus. Di sini prosedur yang ini adalah prosedur membuat virus dari plasmid ini. Plasmid yang ini adalah plasmid virus dari retrovirus juga sih ini. Virusnya burung. Jadi kalau yang tadi adalah plasmidnya bakteri, yang ini adalah plasmidnya virus yang sudah saya masuki gen yang saya kehendaki. Kemudian partikel virus ini ini plasmid virus ya, adanya di dalam air, terlarutnya di dalam air. Maka untuk memasukkan ke dalam sel, untuk membuat virus, kita masukkan plasmid virus ini ke kultur sel. Jadi kita harus mengkultur sel dulu. Nah, masalahnya adalah karena ini larut di dalam air, itu nggak mau nempel nanti ke sel, karena sel itu lipid kan. Maka kemudian plasmid construct yang virus ini dicampurkan dengan lipofact. Lipofact itu lipid yang hidrofilik gitu. Jadi membentuk misel yang berisi plasmid construct kita. Nah, kemudian misel itu di ceramid misel, di ceramid misel. Itu kemudian diteteskan ke kultur sel yang sudah konfluent. Ditunggu 2 hari, 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat. Setelah itu mediumnya diambil, medium kultur ini diambil, terus disentrifuge ini, maaf ini 125 rpm ya, bukan 25, satunya hilang. Sampai terbentuk peletnya virus. Ya karena ini mediumnya merah, mediumnya kultur sel itu warnanya merah segar. Merah aja, merah segar. Maka kemudian pelet virusnya ya kelihatannya kayak merah. Tetapi ketika virus ini murni di dalam air, ini kristalnya seperti material partikelnya itu seperti garam aja, seperti kristal gitu. Kemudian supernatan dibuang, ini disisain sedikit. Nah ini dibuat aliquot 5 mikroliter untuk disimpan di minus 80 derajat. Nah ini bisa bertahan sekian lama gitu. Selanjutnya saya memakai virus untuk bikin transgenik itu. Tadi stok virus ini tadi sudah virus ya, ditambah dengan larutan fast green ini untuk memberi warna aja. Karena embrionya bening, ini merah kalau dalam jumlah kecil itu menjadi merah nggak ketoro kan, nggak kelihatan. Maka harus diberi pigmen yang ngejreng gitu. Di sini
diinjeksikan ke area ke dalam embrio, maka kita bisa melihat larutan di area ini hijau, gitu, di areanya embrio. Jadi kita bisa tahu jarum kita itu udah masuk ke dalam embrio atau belum. Kalau masuk, itu kemudian ketika kita tiupkan larutan pada jarum ini, benar masuk ke dalam embrio atau gimana, gitu. Nah, itu gunanya pigmen, hanya sebagai pemandu. Setelah itu, embrio ini reinkubasi di 38 derajat Celcius supaya berkembang embrionya, dan virus yang kita masukkan yang membawa gen kita tadi ikut sel-sel yang sedang membelah, membentuk organ-organnya embrio itu, membentuk anak ayam itu, gitu. Maka kemudian jadilah anak ayam glowing. Karena tadi startnya glowing, bahwa yang saya contohkan Win5A nggak usah direken gitu ya. Itu prinsip rekayasa genetik. Gitu. Nah, pada tumbuhan itu, sebentar, saya sudah berikan ke kalian. Kalau ada pertanyaan langsung menyela ya nak ya, jangan menunggu saya berhenti bicara. Bioteknologi. Oh, kok animal? Saya kirim ke kalian plant ya? Atau animal? Halo, kelas? Yang tumbuhan, Ibu. Tumbuhan, oke. Ini plant biotechnology. Oke. Kita langsung masuk ke plant biotechnology, oke? Setelah itu diskusi. Kalian bisa melihat plant biotechnology atau enggak? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Ibu. berarti langsung aja ya, nggak usah dimati-matiin ya. Nah, teknik yang sama bisa kita pakai untuk membuat tanaman yang gimana-gimana gitu. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya minta izin ke belakang sebentar. Oke, saya datang lagi. Saya minta maaf sebentar, saya nanyanya receh banget gitu. Tapi buat saya penting. Tolong dijawab ya. Kalian tadi mendengar suara kamar mandi enggak? Barusan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Halo mahasiswa atau Bu Ratna. Kami tidak mendengar. Tidak mendengar, Bu. Tidak mendengar, Bu. Oh ya sudah. Soalnya kamar mandi saya belum ada pintunya. Maaf ya nak ya. Dan saya harus melakukan penggelontoran karena semalam kurang tidur. Nyiapin ini itu untuk hari ini. Oke.
Kita lanjut ke plant biotechnology. Kalian pasti sudah pernah mendengar gitu, bikin pohon berpendar hijau, bikin golden rice, bikin something. Nah, dalam hal ini prinsipnya juga sama seperti itu tadi. Mudah-mudahan kalian sudah membaca ya bioteknologi modern saat ini apa saja. Modifikasi makhluk hidup dengan merubah gennya kalau zaman sekarang. Nah, merubah gennya ini nambahin. Yang GMO ini bukan zaman sekarang, zaman kemarin gitu. Kalau yang designer baby itu zaman minggu kemarin, yang ini kemarin. Cuman designer baby sekarang dimulai lagi, dilanjutkan. Ntar aja di topik berikutnya. Pengelolaan dan konservasi kekayaan hayati secara genetik. Ya, gitu dah. Ini apa nih? Pengelolaan dan konservasi kekayaan hayati secara genetis. Mengelola kekayaan hayati. Konservasi itu sangat penting. Jadi ini saya sempat berada di dalam konsorsium bioteknologi padi 3 tahun. Dan sebenarnya mereka juga masih menganggap saya bagian dari situ, tapi ya saya sudah tidak mengerjakan lagi sekarang. Nggak tahu ke depan, karena kembali lagi ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, termasuk cloning yang tujuannya nanti membuat padi yang tahan genangan, direndam gitu, dan tahan garam. Sehingga padi itu nanti bisa ditanam di daerah-daerah pesisir yang tahan garam, yang tahan genangan, bisa ditanam di daerah rawa, bukan rawa, apa namanya, Kalimantan itu apa nak? Tanah gambut, pokoknya tanah-tanah yang tergenang gitu. Cuman tidak selesai, masih stop pekerjaan itu. Nah, mengapa kita repot-repot memodifikasi? Ini saya baru tahu 4 tahun terakhir, bahwa kita itu punya banyak sekali varietas padi yang spesifik kita. Ini ada dua macam yang saya pengen ceritakan ke kalian. Yang pertama, kita punya padi yang menghasilkan beras yang nasinya itu gak enak, kemeratak, pokoknya gak enak deh. Istilah masyarakat ini ya, istilah sosial masyarakat, jangan kalian nggak usah tersinggung. Orang miskin aja nggak mau makan padi nasi itu, gitu istilahnya itu, saking nggak enaknya. Terus nggak tuh nyampe ke Jepang itu padi. Padi yang nggak enak itu istilahnya gen missing gitu. Nah, gen anti-freezing ini diambil oleh ilmuwan Jepang, padinya Jepang. Saya katakan padinya Jepang dulu ya. Jadi bukan padi yang gak enak ini dirubah dimasukin gennya Jepang, enggak. Yang gen dari padi kita dimasukkan ke padinya Jepang, maka kemudian Jepang bisa bertanam padi pada musim salju. Itu tumbuhan padi itu tidak hancur, tidak rusak oleh kondisi beku. Jadi ada protein-protein yang kemudian menghindarkan sel itu dari kerusakan, karena mungkin saya belum membaca. Protein ini kemudian mencegah terbentuknya kristal air sitoplasma, bisa jadi, atau air yang di dalam tubulusnya tumbuhan itu gitu, sehingga tumbuhannya tidak pecah, tidak rusak dalam kondisi frozen. Dan dengan begitu maka ketika orang Jepang mau bercocok tanam padi di musim salju, mereka tidak perlu penghangat ruangan yang itu ngabisin listrik yang tidak karu-karuan kan. Santai aja dengan dengan suhu dingin. Itu poin 1.
Poin yang kedua, di Kalimantan ada padi yang enak banget. Udah. Kalau di Jawa ya padi Jawa gitu sih buat saya. Padi Jawa digabung dengan pandan wangi. Sudahlah pulen banget gitu. Enak kalau disumpit gampang. Udah gitu harum wangi. Nggak tahu itu aromanya kayak apa. Tapi enak banget padi itu dari Kalimantan. Hanya tumbuh di daerah tertentu. Di area itu saja. Nah, Raja Brunei, Sultan ya, Sultan Brunei itu suka padi, suka nasi itu, gitu. Mencoba membeli berasnya, gabahnya, ditanam di Brunei. Tidak setelah berbuah, kemudian padi beras itu dimasak, ditanak, tidak berasa seperti itu, tidak berasa seperti ketika tidak seperti yang dibeli di Kalimantan, yang ditanam di Kalimantan. Dan padi itu dicoba ditanam di tempat lain, di Kalimantan juga, berubah rasanya. Nah, itu kuasanya Tuhan ya. Sehingga Sultan Brunei ya mau nggak mau harus selalu belanja berasnya ke Kalimantan. Sehingga kemudian padi itu dinamai padi Sultan. Dan kita masih punya banyak itu. Ada padi-padi yang tahan genangan, ada padi-padi yang tahan kering, gersang, ada padi-padi yang tahan kondisi garam yang tinggi. Itu sudah diteliti oleh tim bioteknologi UNED dari SIDAS. Mereka melaporkan sekian banyak varietas itu. Nah, kita harus menjaga semua itu, jangan kemudian dibeli, ini Malaysia nih yang biasanya kayak gitu. Dibeli Malaysia, kemudian diubah-ubah dikit dinamai padi Malaysia. Nanti. Kalau Singapura itu anggrek. Mereka ngambil anggrek kita dari hutan yang belum dinamai. Lewat pasar gelap perdagangannya. Nah ini lagi konservasi kekayaan hayati secara genetis. Kita harus lakukan identifikasi. Oh ini spesies baru, dinamailah dengan nama Indonesia. Seperti ini profesor dari ITB baru aja pensiun. Beliau, nama lengkap beliau Joko, T-nya saya lupa, Iskandar. Joko T. Iskandar gitu. Beliau kesana kemari, sukanya itu herpetofauna, reptil. Beliau menemukan kelarap. Kelarap itu bunglon terbang, kadal terbang. Menemukan sana di sini, di sana di sini. Setelah diidentifikasi ternyata belum ada laporan jenis itu. Maka kemudian dinamai, oh itu masuk genus sesuatu gitu ya. Misalnya genus kelarap. Maka dinamai kelarap Iskandari I gitu. Ada lagi ditemukan masuk genus yang kadal, maka kemudian dinamai spesiesnya kadal Iskandarii. Gitu. Nah, di Indonesia belum banyak yang mengerjakan itu. Lah Bu, saya kan bioteknologi, enggak masalah. Tapi kan jadi enggak membuat sesuatu. Kalian menyelamatkan sumber daya itu. Gitu. Mestinya orang biologi sih, tapi biologi UM tidak terlalu suka pekerjaan seperti itu. Mahasiswa saya ada banyak yang mengerjakan hal-hal semacam itu, dari mulai ikan, katak, macam-macam ikan, burung, apa lagi, belut, macam-macam. Kalau elang masih berjalan sampai sekarang untuk konservasi genetik. Nah, dari situ kemudian dikelola dengan baik. Oh, ini tidak bisa ditanam di micro environment yang lain. Harus di tanah ini, harus di daerah ini karena komposisi tanahnya itu kayak gitu, garamnya segala macamnya. Saya nggak paham ilmu tanahnya ya. Itu harus dikelola dengan baik gitu. Herbarium
namanya kalau hewan museum zoologi gitu namanya. Terus sambil jalan dilakukan identifikasi genetik tadi. Ini spesies apa? Oh, spesies baru lagi, baru lagi. Nah, ini lagi. Tahun 2000, oh, saya agak lupa. 2009. Tahun 2009 dan 2010 saya ketemu Profesor Campbell O. Webb, tapi bukan Neil Campbell, bukan yang menulis buku biologi. Tapi ya sama-sama Campbellnya, memang keluarga akademisi dan peneliti. Ini Campbell O. Webb. Beliau bekerja di Indonesia dengan duit Amerika, eksplorasi segala macam yang kepegang. Beliau ajak mahasiswa-mahasiswa Amerika S2, S3, postdoc. Beliau bekerja sama dengan akademisi dan peneliti di Indonesia. Eksplorasi kekayaan flora dan fauna Indonesia. Siapa yang publikasi? Mereka. Gitu. Ketika orang Indonesianya hanya sebagai pengambil data dan kuli pengangkut perbekalan mereka kalau ke lapangan. Kita ngapain? Kita sibuk berantem. Gitu. Itu yang selalu saya tidak akan berhenti mengingatkan kepada mahasiswa saya tentang hal ini. Gak usah ikut politik, gak usah grup-grupan ke sana kemari. Jadilah kalian bioteknolog dengan segala tugas dari Tuhan yang bisa kalian kerjakan. Ya. Nah, Profesor Campbell O. Webb dan Profesor Kress dari Australia, Profesor kalau nggak salah, Profesor Campbell O. Webb dari Amerika, kedua mengatakan bahwa itu tahun 2009, 11 tahun yang lalu. Kekayaan hayati Indonesia 50%-nya akan punah sebelum sempat diidentifikasi. Kalau orang Indonesia kayak gini, gitu kata beliau. Tidak peduli dengan alam, tidak peduli dengan kekayaannya sendiri, ribut ngurusi yang nggak penting. 50%-nya akan musnah sebelum sempat diidentifikasi. Nah, mungkin kalian dengar atau tidak dengar. Pada zaman Belanda ada orang Belanda yang identifikasi tumbuhan se-Indonesia. Dia membuat buku namanya Flora van Java. Gitu. Sebenarnya tidak hanya di Jawa aja yang diteliti. Tapi beliau itu yang kita bilang suket itu loh, rumput itu loh. Segala tanaman yang besar, yang kecil, yang tidak bermanfaat, yang setiap kali kita babati dan kita buang karena ngotor-ngotori halaman. Itu diidentifikasi. Namanya dari berbagai daerah di Indonesia. Oh, di Jawa Timur ini, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, di mana namanya apa, biasanya dimanfaatkan apa oleh penduduk setempat. Oh, dipakai untuk lalapan, oh dipakai untuk sayuran, oh dimasak, oh dibuat jamu segala macam. Ada. Nah, setelah beliau tidak ada orang Indonesia yang melakukan sampai sekarang, sampai tahun 2000 hampir akhir, baru segelintir orang. Dan salah satunya adalah alumni biologi UM yang S2 di IPB. Beliau concern ke identifikasi tumbuhan dan sudah menemukan beberapa spesies baru. Sekarang bekerja di LIPI Bogor, di Kebun Raya, LIPI yang Kebun Raya Bogor. Gitu. Yang satu orang lagi bekerja di Borobudur, konservasi batunya Borobudur.
tapi dengan pendekatan biologis. Jadi mengidentifikasi lumut kerak apa saja yang nempel di situ. Kemudian apa akibatnya bagi batuan? Apakah hanya lumut kerak dan sebagainya? Gitu ya. Nah, kakakmu lagi biologi perempuan ini meneliti lumut kerak dari batu, dari pohon, dari segala macam itu. Dia identifikasi secara fisik dan kimiawi di S1. Kemudian di S2 dia kuliah di UGM, dia identifikasi secara genetik identifikasinya. Untuk memilih lumut kerak yang mana yang bisa dipakai untuk bikin jamu, mana yang menghasilkan racun. Identifikasinya secara genetik. Kembali lagi, kalau kemudian itu teridentifikasi dengan baik, itu kekayaan hayati kita. Gitu, untuk obat, untuk jamu, untuk macam-macam. Ya. Nah, kemudian dari ranah bioteknologi kita bisa memodifikasi tadi untuk bikin ikan bling-bling, untuk bikin tumbuhan bling-bling, untuk bikin golden rice misalnya. Jadi ini beras biasa ditambahi gen beta karotin. Sehingga beras ini kemudian banyak membawa provitamin A. Ini yang enggak berhasil ataukah yang putih atau yang kontrol, ini yang berhasil, ini yang lebih pekat lagi beta karotinnya. Nah, ini lagi urusannya bioteknologi, saintifikasi jamu. Gitu ya. Kalau dari biologi, ini ada kurkumin, ada kunyit, dipakai orang untuk jamu gini gitu. Kemudian ilmuwan, loh ini kok bisa membunuh kanker, gitu, sel kanker. Kenapa? Apanya? Nah itu diteliti benar-benar. Molekul yang mana dari kurkuma itu, dari kunyit itu, yang membunuh kanker, sel kanker. Jadi mainnya kultur sel. Nah setelah itu, oh ternyata yang ini, yang itu, yang mana lagi. Ya memang kalau belakangan kemudian sebelum kita uji coba ke kultur sel, kita bisa main bioinformatika dulu. Kunyit itu mengandung molekul apa saja sih gitu. Kemudian dicoba didokingkan dengan protein-protein spesifiknya kanker. Yang kanker itu suka membelah lah, apalah. Mana yang bisa berikatan dengan yang mana. Maka kemudian kalau udah ketemu dicobakan itu. Bener lah molekulnya kunyit ini bisa membunuh kanker. Itu yang namanya saintifikasi jamu. Dan ini menjadi program besarnya pemerintah ini dari periode pertamanya dulu. Dan belum tertangani dengan baik oleh akademisi. Sudah ada peneliti yang mengerjakan ini, tapi belum kalau di Indonesia itu belum yang blooming gitu loh. Itu nanti yang menjadi bagian kalian juga. Saya mencoba untuk mengerjakan ini untuk sementara ini untuk cancer dan COVID, tapi masih tahap sangat awal. Nah, yang ini sudah saya sampaikan ke kalian atau belum ya ini ya? Bagaimana kita membuat tanaman yang tahan terhadap tahan terhadap hama, gitu, dengan memodifikasi gen tanaman itu. Sehingga tanaman itu menghasilkan protein-protein yang bisa membunuh hamanya. Di sini yang sudah dibuat adalah jagung, dinamai jagung BT dan kapas BT.
BT ini Bacillus thuringiensis, sumbernya gen yang kemudian menghasilkan protein racun tadi. Ini rasanya sudah kita bahas sampai itu. Nah, ini yang masih dalam proses publikasi, salin resistant rice, pemuliaan padi lokal tahan sekaman kadar garam tinggi untuk pertanian di daerah pesisir. Kami berhasil mengidentifikasi gen itu dari pari caok. Ini padi salah satu padi endemik Banten. Dari padi caok ini ada kami isolasi untuk dimasukkan ke padi yang lain. Bahwa padi caok ini sudah tahan garam, oke. Itu. Tapi kita perlu padi-padi yang lain. Yang misalnya lokalnya Jawa Timur bagian mana gitu. Diberi gen ini supaya dia bisa tumbuh di daerah yang berkadar garam tinggi. Nah, dari gen ini kemudian diperbanyak tadi. Terus ini sudah berhasil dapat. Masih direview. Kemudian diinsersikan ke dalam plasmid. Nah, untuk ini kami memakai pijem plasmidnya. Ini gen Ostrep-nya tadi, sebutannya Ostrep gitu ya. Gen ini kemudian, gennya sudah disiapkan, sudah dimodifikasi. Yang teknik yang ini tidak pakai modifikasi. Kemudian plasmidnya ini kami membeli, sudah dipotong sebenarnya. Untuk mata kuliah ini saya berikan contoh gini ya. Setelah plasmidnya dipotong, gen ini digabungkan. Jelek ya, gak pas gambarnya. Harusnya di sini. Harusnya seperti ini. Gambar yang tadi. Nanti saya edit lagi supaya saya rasa kalian punya yang seperti itu. Jadi kami sudah melakukan insersi ini. Kemudian kemarin pada waktu mau melihat sudah inserted atau belum. Nah, itu tidak berhasil, keburu ada COVID. Jadi stop di sini. Begitu. Oke. Materi selesai. Apa tadi? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Namsa. Rekayasa genetika itu hanya tumbuhan atau hewan tertentu saja yang dapat direkayasa atau semua tumbuhan dan hewan bisa? Semua yang ada gennya pokoknya. Virus aja bisa kok. Karena namanya rekayasa genetik gitu kan ya pastilah ngerubah gen. Dan namanya ngerubah gen ini, maaf sebentar saya rekam meeting ini untuk bukti kalau kita kuliah antar etika. Ini kita third week. Apa namanya? Semua makhluk hidup dan virus. Saya tidak menyebut virus itu makhluk hidup, Absa. Iya, Ibu. Itu kenapa sekarang ribut dengan COVID itu kan? Nah, COVID itu belakangan ini mulai dibuka ke publik bahwa COVID itu hasil modifikasi. Sebenarnya awal saya sudah pernah cerita atau belum, kalau sudah ya saya ulang. Pada awal wabah COVID, Amerika langsung nuding Cina gitu kan, bahwa ada ilmuwan dari Cina yang mencuri
mencuri virus dari labnya Amerika, kemudian dibawa ke Cina, kemudian disebarkan oleh Cina. Nah, sebenarnya dari situ itu sudah ada pengakuan secara tidak sengaja bahwa Amerika lah yang punya gennya SARS-CoV-2. Nah, tetapi begitu wabah terjadi, Amerika ngaku bukan itu dari labnya Cina dan sebagainya. Kemudian dari waktu ke waktu orang meneliti ini virus apaan gitu ya, penasaran. Cina juga langsung melakukan identifikasi sequencing. Ditemukan ada fragmen HIV-nya. Ada fragmen HIV-nya di dalam SARS-CoV-2 itu. Tapi laporan-laporan tentang itu langsung di-bredel, di-stop beredar. Artikel-artikel tentang itu. Itu mengapa pada masa awal wabah kematian sangat tinggi karena orang Cina tidak seperti orang Jawa gitu ya. Sebenarnya orang Cina banyak jamu juga, cuman saya tidak tahu persis. Tapi kayaknya orang kita lebih kebal. Tapi kita tidak boleh sembrono ya. Nah, kematian sangat tinggi gitu. Dan banyak laporan di awal dulu mereka yang terserang virus ini daya tahan tubuhnya ngedrop, jatuh banget. Imun sistemnya sangat rendah. Jadi parameter-parameter imunologisnya sangat rendah. Matching kan berarti kalau kemudian itu ada gen HIV-nya gitu. Tapi langsung dibungkem oleh sistem inspirasi internasional. Terus untuk menyalahkan Cina, untuk memperburuk citra Cina dan sebagainya. Nah, tahun 2021 ini orang mulai berani membuka. Apalagi setelah ada timnya WHO datang ke Wuhan untuk melacak virus itu dari mana. Gitu. Yang kemudian sekarang diflorkan ke publik adalah di YouTube banyak juga bahwa sebenarnya jauh sebelum wabah itu mulai bulan Oktober atau November, salah satu pangkalan militernya Amerika yang di situ punya lab laboratoriumnya militer di sini nih. Kalau kita namanya militer itu ya urusan perang gitu kan, ya urusan pertahanan, nggak bikin lab, tidak membuat lab untuk penelitian biologis. Tapi Amerika punya itu, termasuk dulu pernah punya di Indonesia. Gitu. Lah, di lab itu kemudian di labnya militer itu kemudian ada sekian penelitinya dan tentaranya yang kena pneumonia. Gitu. Kena pneumonia. Saya minta maaf pakai masker sebentar. Tetangga saya menyalakan mobil solarnya. Mana sih mobil solarnya? Dan saya tidak tahan. Banyak staf peneliti yang kena pneumonia dan beberapa tentara kena pneumonia. Maka kemudian lab itu ditutup. Dan area tentara itu, military zone, itu di isolasi. Nah, setelah itu, penduduk di sekitar situ, itu banyak yang kena pneumonia. Tapi seluruh berita itu ditutupi oleh Amerika. Kemudian terbitlah gitu ya wabah COVID ini di Wuhan, yang gejalanya sama dengan yang terjadi di negara bagian itu, gitu. Tapi yang heboh sampai di Indonesia, sampai tukaran di antara anggota grup atau di dalam lingkaran kan, pokoknya kalau orang Indonesia yang itu harus nyalahin Cina, gitu. Karena Cina kafir, Cina PKI, Cina komunis segala macam.
itu kita dibodohkan oleh orang-orang Amerika yang memakai proksinya di sini. Saya membawa materi ini ke dalam bioteknologi, karena bioteknologi juga berurusan dengan etika, dengan kemanusiaan. Kembali lagi, ketika ilmu itu jatuh kepada orang yang salah, ketika bioteknologi itu jatuh ke tangan orang yang salah, bukan kebaikan lagi, tetapi kerusakan yang terjadi. Nah, habis di Wuhan, kemudian Indonesia kena. 2 kasus pertama di Indonesia karena orang asing yang masuk ke Indonesia. Di Bali, kemudian di Jawa Barat, di mana itu, kemudian di Kalimantan yang ketiga. Terus dari waktu ke waktu, bulan Oktober 2020, di Jawa Timur ada mutannya virus D614G. 1 kasus. Nah, setelah diteliti oleh anak biologi, mutan ini satu klat dengan Itali, dengan SARS-CoV-2-nya Itali. Nah, bisa jadi pasien ini habis dari Itali atau ada orang Itali datang ke Indonesia, ketemuan sama dia atau kita nggak tahu. Nah, kemudian yang seperti kita tahu, SARS-CoV-2 ini banyak banget variannya, selalu muncul variannya. Nah, itu Afsa, tidak menutup kemungkinan dari awal memang dibuat bermacam-macam SARS-CoV-2-nya, dibuat banyak varian. Untuk Wuhan dikasih yang ini, untuk UK dikasih yang itu, untuk mana diberi yang lain, gitu. Nah, silakan disebarkan oleh agen-agennya, gitu. Mengapa begitu? Ya, namanya orang jahat, gitu. Nah, itu kan pekerjaannya perusahaan farmasi. Terlepas dari itu pekerjaannya orang yang punya duit yang menguasai perusahaan farmasi, apakah kita harus pinter, gitu. Ya, bapak-bapak harus pinter, ibu-ibu juga. Berhentilah berpikir menikah muda. Sekolahlah dulu, punya ilmu banyak-banyak, supaya nanti bisa mendidik anak dengan baik. Tidak kemudian anaknya pengen rapi, aja pengen nikah muda, terus nanti banyak anaknya. Untuk apa? Untuk apa? Kita sangat kaya dengan berbagai macam sumber daya alam. Mineral, tumbuhan, hewan. Kita sangat kaya. Bakteri, kita punya bakteri yang membawa gen fluorescence juga selain ubur-ubur. Tahun berapa itu kakak kelasmu biologi juga mengisolasi mengisolasi bakteri itu. Dari kantong tintanya cumi-cumi yang dibeli di pasar. Ada 2 macam fluorescence, warna biru dan warna hijau benarnya. Gitu, Hafsa dan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain lagi. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Itu nanti urusanmu nak ya, ke depan. Kalian yang akan bekerja. Saya sudah tinggal 10 tahun lagi. Kalau sampai mentok loh ya. Sekarang tahun ini 55 saya. Tinggal 10 tahun lagi. Ini Pak Indra dan Bu Ratna ini ke depan yang akan dampingi. Dan nih kalian Rara, Ali, Karisma, Dimas ya. Silakan ada lagi? Belum ada? Saya izin bertanya, Ya Bu. nggak pakai izin nak langsung takut. Oh Najla. Ya. Akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus orang-orang yang terserang penyakit autoimun seperti hipertiroid, lupus, dan lain sebagainya. Kemudian muncul pemikiran bahwa penyakit autoimun itu disebabkan oleh konsumsi produk rekayasa genetika. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Terima kasih. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Karena sebenarnya produk rekayasa
itu dilepaskan dengan berbagai screening yang sangat ketat. Walaupun memang ada perusahaan bioteknologi, raksasa bioteknologi yang ceroboh. Gitu. Nah, mengapa kok orang punya pendapat seperti itu? Karena ada kalangan yang anti bioteknologi, anti kemajuan. Sama dengan kalangan yang anti vaksin. Gitu. Kalau yang anti vaksin ya supaya masyarakat itu lemah. Masyarakat itu gampang sakit, produktivitasnya rendah, ya celakalah negara itu. Gitu. Kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, yang tidak berilmu, yang cuma ribut, aja berantem, aja kerjaan. Nah, untuk orang-orang yang anti bioteknologi sama pada dasarnya. Mereka tidak suka kemajuan. Sekarang bagaimana kita tidak melakukan GMO? Kita masih ngurusi GMO dulu ya, karena pertanyaanmu tadi transisi ini. Manusia beranak terus, apalagi ini sekarang ini. Ada promo menikah dini itu. Sampai bagaimana caranya mencari menantu. Ditawarkan kepada ibu-ibu, ukti-ukti, gitu tuh. Bagaimana memilih menantu untuk anak-anak gadis kita. 12 tahun mau dinikahkan. Karena Nabi, gitu kali. Itu adalah salah satu cara merusak bangsa Indonesia. Dan itu agendanya asing. Jangan salah, itu bukan Islam. Ya. Manusia beranak terus. Ya nggak tahu kalau Bu Ratna nanti cukup 2 saja, mungkin Pak Indra juga gitu ya. 2 itu nanti untuk gantiin yang orang tua cukup gitu kan. Jadi pada masanya nanti ya jumlah penduduk itu stabil. Gitu. Enggak satu pasangan punya 4 anak kayak generasi saya. Bahkan 8 anak. Itu berlipat-lipat ke depan. Terus kalau manusianya beranak terus, mau makan apa? Sekarang rame lagi bahan makanan sulit, padi mahal, segala macam mahal. Lah nggak mau bercocok tanam padi, nyinyir tok aja pekerjaan. Ilmuwan yang nggak pakai nyinyir itu, yang disebut ahli neraka itu mereka yang ribut mikir. Bagaimana meningkatkan produktivitas padi? Disilangkan itu terlalu lama. Keburu kelaparan itu penduduk dunia yang sudah berapa ini. Indonesia aja udah 280. Masih beranak mulu orang Indonesia. Sekarang masih lagi mau ngawinin anak-anaknya kecil-kecil. Saya emosi kalau udah kayak gini. Orang-orang yang kita sebut, yang mereka sebut kafir, nggak akan masuk surga, itu yang mikirin. Oke, dibuat rekayasa aja gennya, direkayasa aja. Mereka modifikasi itu. Gitu. Supaya kemudian padi itu bisa ditanam pada musim kemarau. Itu tadi. Nggak nunggu musim hujan. Supaya dalam 1 tahun itu nggak hanya sekali tanam, tapi bisa 2 kali, 3 kali. Diperpendek umurnya. Diperbanyak bulirnya. Diperbanyak bunganya. Itu. Kalau persilangan itu butuh puluhan tahun. Kamu sudah mati duluan. Gitu ya. Hasilnya belum dapat. Yang lebih cepat itu dengan modifikasi genetik. Nah, memang pada tahap awal transgenik itu istilahnya, genetic modified organisme. Transgenesis itu dilakukan dengan vektor-vektor yang pakai virus, pakai bakteri, gitu, toh. Sehingga kemudian tanaman itu ada mengandung bakterinya, ada mengandung virusnya dan sebagainya. Tetapi tidak segitu-gitu juga kali, gitu ya. Sebab kalau tanaman itu kemudian katakanlah wortel yang kemudian besar-besar itu masih membawa bakteri dalam jumlah besar, bakteri yang membawa gen
supaya dia umbinya besar. Gitu. Ya cepat busuk, cepat rusak carrot itu. Kalau kemudian wortel itu cepat rusak, ya susah memasarkan. Percuma juga. Gitu. Dibuat lebih besar lagi, kiloannya lebih mantap. Jadi sebenarnya semua yang masuk ke pasar itu sudah di screen sedemikian rupa. Kita sudah berikan file ke Pak Indra mengenai security itu ya Pak Indra. Kemarin tapi maaf ya Bu Ratna, nanti saya forward ke Bu Ratna untuk di yang handle si pejarnya biotek siapa? Ini apa? Bioetik, pengantar bioetik. Ini Bu, sudah saya tambahkan di si pejar. Nah, ya pokoknya Bu Ratna sama Pak Indra ya. Nanti mahasiswa bisa mengecek di si pejar. Nah ini Terkait untuk assessment. untuk PPT yang sudah saya siapkan belum seluruhnya saya edit baik gitu ya supaya pantas ini tahun 2021 termasuk yang ini PDF definitif belum. Nanti akan saya kirimkan supaya dimasukin aja lah di si pejar toh kita masukinnya PDF kan ya nggak masalah gitu supaya anak-anak bisa baca. Satu pertemuan beberapa materi kan nggak apa-apa ya. Dimasukin ke situ belum supaya banyak bahan bacaan. Screeningnya sangat ekstrem. Nah, termasuk lagi kalau kita bikin wortel yang ininya gede-gede gitu. Ditambah lagi beta karotinnya banyak, jadi urinnya itu pekat banget sampai merah kalau perlu. Kalau perlu itu sudahlah beta karotin banyak antosianinnya juga. Gitu. Bikin wortel ungu misalnya. Tapi tetap beta karotin banyak. Udahlah provitamin A banyak, antioksidan banyak. Itu sehat banget. Gitu. Itu dicek benar-benar. Sebelum wortel itu benihnya disebarkan ke pasar, dilepaskan ke pasar, dicoba ditanam dulu, diberikan ke hewan coba. Hewan coba ini keracunan enggak? Ada efek jangka panjang. Nah ini ada efek jangka panjang enggak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun makan wortel itu. Ada sakit apa? Gitu hewan coba itu. Itu sebelum dilepaskan ke pasar. Gitu ya Najla ya. Nah, kok sekarang banyak banget orang yang kena autoimun. Makananmu juga karu-karuan, ciki-ciki, cilok, apalagi kamu kalau makan bakso ya, sausnya seberapa? Saus tomatnya. Kemudian jajananmu itu apa saja? Saya bilangnya ciki-ciki itu segala crispy yang dikantongin jajanan itu. Kemudian belum lagi macam-macam lah sekarang jajanan itu enggak karu-karuan banyaknya. Oh, ini kok Bu, saya makannya jagung bakar kok Bu. Jagung bakar pedas. Itu dioles pakai lombok. Lomboknya bener lah itu lombok beneran. Merahnya kayak gitu. Ada pewarna tekstil, ada apa lagi. Itu yang bikin anak-anak muda sekarang banyak penyakitan. Anak-anak kuliahan sudah autoimun sana, autoimun sini. Makananmu enggak karu-karuan. Cuma punya uang kalau anak-anak zaman sekarang itu. Nah, anak-anak zaman sekarang punya uang itu karena orang tuanya juga. Maaf ya Bu Ratna sama Pak Indra. Ini pelajaran buat Bu Ratna dan Pak Indra juga. Ini Bu Ratna agak bongsor nih. Agak gemuk, maaf ya Bu Ratna, bukan body shaming ya. Bu Ratna dari dulunya emang gemuk atau karena setelah punya anak? Setelah punya anak Bu. Oke, kalau setelah punya anak. Sekarang banyak anak-anak yang gede-gede gitu. Kenapa? Kalau generasi saya, Bu Ratna ya, generasi saya itu generasi sengsara. Tidak punya duit buat jajan. Uang saku itu benar-benar, kalau saya dulu itu uang saku, misalnya zaman sekarang, uang saku saya itu bisa buat beli bakso, cuman dapat mie doang satu. Gitu. Ketika saya SD.
Ketika saya SMP, uang saku saya cuma cukup buat beli weci. Weci itu apa ya? Udading, apa sih kalau di tempat lain? bakwan. Pokoknya bakwan. Uang saku saya cuma cukup buat beli gorengan satu. Nah sekarang uang saku kalian bisa buat nongki-nongki. Minumnya segelas 37.000. Gitu. Mbok kira saya enggak tahu. Kan saya mbok gaul. Ini Bu Ratna, mahasiswa saya itu anak-anak biologi ya. Ke saya itu kalau yang sudah pernah diajar itu kayak ke emaknya gitu. Kalau yang nggak pernah saya ajar, takutnya kayak sama demit. Saya itu terkenal sangat gila. Pokoknya serem banget gitu. Hati-hati aja, bisa tak bunuh gitu. Ya memang disebarluaskannya seperti itu. Mungkin saya agak gila kali ya, kata orang biologi, tapi saya tidak peduli. Penting anak-anak saya pintar-pintar. Nah, mereka suka-suka aja gitu. Mam, ayo jalan. Gitu. Diajaknya saya nongkrong dengannya. Yang mereka beli biyuh. Anak saya tuh jajan 70.000 sak dodokan. Itu kalau 70.000. Gitu. Jadi kadangan Bu Ratna, Pak Indra, saya bawa mahasiswa konsultasi di luar gitu. Mencari tempat yang nyaman. Karena sehari bisa 6 orang gitu ya. Biasanya saya datang ke suatu tempat makan dari mulai buka sampai maghrib. Tapi selalu saya pilih yang ada tempat sholatnya nyaman. Atau paling enggak dekat dengan tempat sholat gitu. Bersama mahasiswa itu bisa habis satu kali gitu bisa ratusan ribu. Pernah nyampe 700.000 sekali konsultasi skripsi. 400.000 sampai 700.000. Nah, yang di Karang yang kayak gitu-gitu. Jadi orang tua generasi saya cenderung memanjakan anak-anak. Saya dulu sengsara, maka anak diberi duit untuk jajan sembarang. Minuman yang berbotol-botol itu, jajanan yang seperti itu. Akhirnya dari kecil udah sakit-sakitan. Ada tuh anak SMP kah kalau nggak salah. Dua-dua ginjalnya sudah nggak berfungsi. Gitu. Kemudian mahasiswi, appendixnya udah harus dioperasi. Kenapa? Kebanyakan ciki. Kebanyakan makanan yang kantongan-kantongan itu. Infeksi appendix. Kemudian mahasiswi saya, masih mahasiswi angkat tumor payudara. Kenapa? Minuman, botolan. Dia anak orang kaya memang, jajanannya ya gitu. Jajanan mau makan siangnya aja lebih bagus dari makan saya dosen. Itu Najla ya. Ini saya rasa kita masih boleh berdiskusi minggu depan, ataukah kalau minggu depan misalnya pakai WA atau gimana terserah. Untuk kalau masih ada pertanyaan, ini sudah 8.42. Kita sudah lewat ya waktunya ya.